Tidak semua rencana hebat dihiasi kelancaran. Beberapa di antaranya kita dituntun bersabar dan berpikir keras. Tapi ketahuilah, segala permasalahan yang datang mendewasakan kita untuk terus belajar. Awal Januari 2025 menjadikan titik mulai ekspedisi Atap Serambi. Misi panjang ekspedisi mendaki 18 gunung di 18 kabupaten. Tertujulah ke salah satu gunung yang masih jarang didengar di masyarakat luas, Gliraja. Gunung ini terletak di kawasan Samahani, Kabupaten Aceh Besar. Bukan yang tertinggi, tapi bagi saya pantas mewakili. Jika berbicara ketinggian, Mucica jauh lebih tinggi dibandingkan Gliraja. Tapi tinggi rendahnya suatu gunung tidak terlalu berarti. Tetapi bagaimana rintangan yang kau hadapi? Mungkin ini bisa jadi jawaban. Mentari cerah menghiasi cakrawala. 7 personil tim Seramu Alam Raya memasuki belantara rimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di hari kedua di ekspedisi Gliraja, ekspedisi Atap Serambi. Ya, mungkin estimasi perjalanan kita hari ini ke target di camp 2. Oke, semoga perjalanan lancar. Berdoa mulai. Ekspedisi Atap Serambi Pegunungan Aceh Besar. Bismillah. Trek yang landai menyambut kami yang penuh semangat. Karena jarang terjamah, 30 menit melangkah kami dipaksa harus menebas. Vegetasi kian berubah. Dari trek tanah, kami dihadapkan dengan bebatuan cadas. Kami mengira hanya beberapa jam. Ternyata di luar dugaan. Semakin menanjak, jalur bebatuan cadas semakin menguras energi. Kami bukan lagi mendaki, tapi memanjat. Beban di carrier yang berat membuat langkah semakin melambat. Pasokan air yang harus dibawa dari start point karena kontur bebatuan kars yang sulit ketersediaan cadangan air membuat kami harus mengatur manajemen pemakaian air. Kami melangkah, merangkak, memanjat. Berbagai gaya diterapkan di gunung ini. Langkah kian tertatih, trek tidak bersahabat. Gerimis kecil berubah menjadi hujan deras, kabut perlahan naik. Memaksakan pendakian malam dengan jalur seperti ini bukan rekomendasi. Dengan terpaksa, kami mendirikan tenda darurat dengan luas 2 meter. Beralaskan matras dengan langit terpal. Ini bukan keinginan, tapi keterpaksaan. Rintik gerimis masih saja menemani sang malam. Selesai menambah pondasi makan, kami merebah lelah. Sang mentari menampakkan diri dari balik pohon. Kicauan burung kian berisik. Sudah hari ketiga menuju puncak. Mulai jam 9 kita trek minimal 3 jam atau 2 jam lah ke Pilar. Top puncak Gliraja. Bismillah. Setelah sedikit sarapan dan briefing, kami tancap gas melibas jalur. Target hari ini adalah top puncak dengan jarak kurang lebih 2 km. Ini menjadi PE terberat jika kami lambat di jalur. Langkah sedikit lebih cepat, kami melakukan sistem summit tanpa membawa beban di carrier. Senyum terpancar, langit cerah menyertai perjalanan. Berjalan dan terus berjalan, vegetasi bebatuan kian menyulitkan. Bebatuan cadas yang tajam bisa melukai kami kapanpun itu. Setelah 1 jam melangkah,
kami dihadapkan dengan punggungan seperti jembatan penghubung. Saya dapat informasi dari pendaki yang pernah ke sini, ini jalur Siratal Mustaqim. Kiri kanan jurang, jalan pintasnya cuma menyusuri bebatuan tajam ini. Baiklah, menurutmu ini jalur Siratal Mustaqim. Kabut perlahan naik, gerimis mulai membasahi. Angin pun berhembus kencang. Tanpa pelindung, kami cuma fokus untuk melangkah dan pegangan yang kuat pada batu. Di Giraja, kita diajarkan fokus melangkah, bukan fokus melihat ke depan. Tak usah mengejar kawan kita yang lebih cepat berjalan. Begitu juga dengan dirimu. Jika lagi merintis, fokus pada usahamu, bukan iri dengan usaha orang lain yang lagi di atas. Kami cuma tinggal semangat, tenaga kian melemah. Trek bebatuan pun sudah selesai. Kami hampir menuju elevasi puncak. Tumbuhan semak mulai menyambut, menebas, dan melangkah, menyusuri rindangnya pepohonan yang dibalut lumut. Dan pada akhirnya, puncak Giraja berhasil kami gapai. Semangat kembali menggelora. Senyum terpancarkan meski tubuh dibalut kedinginan. Kami bereforia sejenak melupakan trek yang menyiksa. Meski pulang memiliki PR, kami tetap merayakan pencapaian. Setelah selebrasi, kami melangkah pulang, menyusuri tandeka yang sama. Dari perjalanan Giraja, saya bisa mengambil sebuah kesimpulan. Sematang apapun persiapan kita, alam punya cara menyambut kita dengan caranya tersendiri. Giraja cukup dijadikan kenangan, bukan untuk diulang. Dari sulitnya perizinan hingga sulitnya jalur menuju puncak. Memang benar, untuk menggapai Giraja, kita harus melawan bala tentaranya bebatuan cadas. Barang kami boleh hancur, tubuh kami remuk lebam, tapi kami berhasil menyematkan langkah menjadi sebuah cerita. Salam pengelana, saya Afir Maulana dan tim Seramo Alam Raya melaporkan dari